It's time for you to change your life. Show everyone that you care, that you love. 'Cause Allah will always be with you, guiding your heart when you're sad, when you're glad, and wherever you are. It's time for you to change your life. Show everyone that you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahlina. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Al-ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah kajian Selasa pagi rahimakumullah. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa bermuajahah dan bermujalasah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah ringan kita di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, sholawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita seluruh umatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian Selasa kemarin terkait dengan jiwa manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap manusia yang masih memiliki nyawa.
ada kebersihan badan, juga ada kebersihan jiwa. Ada kotornya badan, juga ada kotornya jiwa. Manusia memiliki jiwa sebagai penggerak kehidupan. Ke arah mana dia akan mendapatkan kebaikan atau ke arah mana dia akan mendapatkan keburukan. Jiwa ini menjadi salah satu motor penggerak hidup manusia. Ada orang yang badannya bersih, cantik, dan ganteng, tapi karena jiwanya kotor, maka perilakunya juga menjadi kotor. Ada orang yang badannya kotor, tapi memiliki jiwa yang bersih, maka tingkah lakunya juga bersih. Ada orang yang jiwanya kotor, badannya kotor, begitu kotor jiwanya, sudah tidak ada harapan yang seperti ini. Dan idealnya adalah orang mukmin, jiwanya bersih, badannya bersih, akhlaknya anggun, imannya kuat, ibadahnya juga kuat. Ada kesempatan yang baik karena jiwa tidak terlihat, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita perihal pengetahuan tentang jiwa, baik melalui kalam maupun sabda Rasulnya dari para ulama yang telah mendahului kita. Kita bisa belajar bagaimana tanda-tanda jiwa yang dimiliki oleh manusia. Di antara tanda-tanda jiwa yang telah dimiliki oleh manusia telah saya terangkan. Pada pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan tanda kotornya jiwa. Jiwa kita ternyata bisa kotor. Akibat kekotoran jiwa kita, maka ada perilaku-perilaku yang kita lakukan menjadi perilaku-perilaku yang tidak baik, menjadi perilaku-perilaku yang tidak seimbang antara badan dan jiwa. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya hormati, jika jiwa kita ini kotor, maka kita akan sulit melaksanakan ilmu pengetahuan yang kita ketahui. Teorinya bagus, bacaannya Quran bagus, dalilnya bagus, tapi tidak bisa melaksanakan. Ini tanda jiwa yang kotor. Barangkali perlu dibersihkan. Ada seseorang yang kemudian bertanya kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan besarnya dosa yang membuat kotornya jiwa. Ya Rasul, ayu dan bin akun, dosa apa yang paling besar yang bisa mengganggu jiwa manusia sehingga dia sulit mendapatkan kenikmatan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan asyirku billah, menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membuat manusia jiwanya kotor, sulit untuk mendapatkan keberkahan dan berat untuk mengamalkan ilmunya, karena dia memiliki jiwa yang tidak bersih disebabkan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jaminan intelektualitas manusia menjamin dia jauh dari perbuatan syirik. Tidak menjadi jaminan orang yang memiliki titel banyak secara akademis tinggi dia terbebas dari kesyirikan, karena kesyirikan merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dari kotornya jiwa dan keyakinannya yang rapuh. Mari kita lihat bersama-sama
orang yang memiliki kapabilitas, memiliki kapasitas, tapi dalam praktek sehari-harinya dia tetap melakukan praktek-praktek yang dalam tanda kutip mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang khafi maupun yang jali, baik yang besar maupun yang kecil. Tanda bahwa orang yang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala jiwanya masih kotor. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang sulit melaksanakan ilmu atau fungsi ilmu yang dimiliki, maka dia akan sulit mendapatkan hikmah dari ilmu yang dimiliki. Ahli ekonomi tapi tidak membangun ekonomi, malah merusak ekonomi. Ini artinya orang yang punya ilmu tidak memiliki hikmahnya. Ahli agama tidak memperkuat agamanya, tidak menyebarkan agamanya, malah justru merusak agamanya. Ahli hukum malah tidak memperbaiki tatanan terkait dengan hukum, malah dihukum, tidak menegakkan hukum, malah dihukum. Ini orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki ilmu tapi tidak merasakan hikmahnya. Sama juga memiliki iman tapi tidak mendapatkan lezatnya imannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang tersebut masih memiliki wadah yang kotor. Wadahnya yang kotor, maka jiwanya akan tetap kotor. Memiliki ilmu sebanyak apapun, seluas apapun, sehebat apapun, ibarat kita memiliki tempat yang kotor diisi dengan air yang bersih, tetap air itu yang akan terkontaminasi terhadap tempat yang ada. Maka hadirin rahimakumullah, tanda jiwa kotor yang pertama, sulitnya melaksanakan ilmu yang dimiliki. Kemudian ilmu yang dimiliki itu tidak akan mengandung hikmah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, ilmu yang kemudian tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, tidak mendapatkan hikmat sebagaimana hikmahnya, dia juga tidak akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'rifatullah, mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak ada karena jauh dari jiwa yang bersih, karena jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu ketika seorang penguasa itu mendatangi seorang ahli hikmah, mendatangi seorang ya memiliki ilmu yang banyak. Kemudian ahli hikmat ini bilang sama penguasa, wahai penguasa, kalau kau betul-betul ingin mendapatkan ilmu yang baik, maka datanglah ke rumahku pada hari ini, jam ini, dengan pakaian yang baik, tanpa memakai pakaian kekuasaanmu, tanpa membawa pengawalmu, dan memakai baju besar. Baik, wahai ulama, saya akan mendatangimu tanpa pengawalan, tanpa baju kebesaran, dan tanpa embel-embel kekuasaan
penguasa tersebut ke seorang ulama tadi disyaratkan datangnya jam 3 pagi, kira-kira dan pertama. Begitu datang ke penguasa tadi, kemudian penguasa itu takjub terhadap ulama tadi, dikira sudah dipersiapkan penyambutannya, dikira sudah dipapankan tempat di mana harus ditemuinya. Ternyata ulama yang didatangi tadi masih tidur. Padahal janjinya jam 3 malam, tapi begitu datang ulama itu masih tidur. Hingga berdoa ulama cakok jam 3 masih tidur. Ulama merah jam 3 masih tidur. Dongkolnya kayak gitu, karena sudah jam 3 janjian, tapi jam 3 justru ulama itu belum bangun. Ditunggulah di masjid, tunggu di masjid ya tidak jauh dari rumah ulama. Begitu jam 4:30 kira-kira, kurang 10 menit subuh, datanglah ulama itu. Sang penguasa ini dengan agak dongkol kemudian bilang, wahai ulama, aku telah menunggumu dari tadi, dari jam 3, sebagaimana engkau telah memberikan waktu kepadaku untuk bertemu denganmu. Jam 2:30 saya sudah berangkat, jam 3 aku sudah ketemu rumahmu dan aku menunggumu, ternyata engkau masih tidur dan belum keluar. Baik, seperti itu. Duduklah, masuklah ke masjid terlebih dahulu, kita sholat subuh, kata ulama. Begitu sholat subuh selesai, dikira berdoa kepada Allah, kemudian ulama tadi memanggil sang raja. Hai raja, datanglah. Kau minta apa? Aku akan bertanya kepadamu sebuah pertanyaan yang tidak akan saya tanyakan kepada selain kamu. Berilah aku sebuah kata-kata, atau berilah aku sebuah kalimat pendek yang bisa menenteramkan kehidupan, agar hidupku kalau senang tidak terlalu senang, ya wajar-wajar saja. Sebab kalau kita senang terlalu senang, takut tetangga ada iri dan dengki. Begitu pula bila aku sebuah amalan kalimat yang apabila aku sedih jangan terlalu sedih sehingga aku terlalu untuk terbawa kesedihan tersebut. Kalau senang ya jangan terlalu senang, tetap terkontrol. Kalau sedih ya jangan terlalu sedih, agar terkontrol. Baik, kata Allah tadi, baik. Kalau seperti itu, engkau harus perhatikan itu apa yang akan saya ucapkan ini. Jangan ngantuk, sebab kalau nanti kalimatnya terputus-putus. Kira-kira gitu. Baik, saya tidak ngantuk. Nah itu ada yang dengar-dengar dari ibu-ibu gitu ya. Nah sekarang sudah ngantuk ini, apalagi bubur kacang hijaunya sudah datang. Akhirnya Bapak Ibu yang saya hormati, ulama ini mengeluarkan tuahnya. Kalimatnya sederhana tapi menggugah jiwa kita. Termasuk tadi sang raja yang ingin mendapatkan kalimat hikmah. Wahai raja, apa yang kita dapatkan hari ini adalah buah daripada apa yang kita tanam. Apa yang kita dapatkan dan rasakan hari ini adalah buah dari apa yang kita perbuat. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah silih berganti, tidak ada yang abadi.
karena keabadian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Camkan kalimat ini, tidak ada yang ada di dunia ini kekal abadi. Kalimatnya ini, tidak ada yang ada di dunia ini kekal abadi. Maka kau akan ingat, kalau senang, senangnya tidak akan terlalu kebablasan. Sebab kesenangan juga tidak akan abadi. Sekarang kita ketawa, terbahak-bahak, senang, luar biasa. Ternyata kesenangan itu bisa saja berubah menjadi sedih. Karena ada kesenangan juga ada kesedihan. Nangis, ya Allah, untukku kok minum judi 3 hari, untuk sampai menang 10 miliar, langsung minum. Senang dan sedih tidak ada yang abadi. Kalau senang harus ingat bahwasanya kesenangan tidak ada yang abadi, maka kadang akan berganti dengan kesedihan. Kesedihan juga seperti itu, tidak ada yang abadi. Kesedihan akan diganti dengan kesenangan. Raja kemudian berpikir, apa iya? Apa betul keberadaanmu dan keberadaan di sini juga tidak akan abadi? Ada kedatangan juga ada kepergian, ada awalan juga ada akhirat. Ada sesuatu yang mendapatkan kebaikan juga ada sesuatu yang mendapatkan keburukan, selalu silih berganti. Maka jangan pernah tertipu dengan kehidupan ini. Jangan pernah tertipu. Kata siapa? Kata guru tadi. Akhirnya saya juga menimbulkan di majelis yang bahagia ini, pengajian dia juga tidak boleh lama-lama. Kira-kira kayak gitu. Karena jadakan juga ada pergi, ada awal juga ada akhirat. Kalau lama-lama juga bosan. Kian dari saya, mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.